Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evi Jian Sulistiawardini. Saya di sini akan menjelaskan di bagian konsep asuhan keperawatan tentang DHF. Yang pertama adalah pengkajian. Pengkajian meliputi 1. Identitas klien, meliputi nama, umur, jenis kelamin, alamat, agama, suku, bangsa, pendidikan, pekerjaan, tanggal masuk rumah sakit, diagnosa medis, nomor registrasi, hubungan klien dengan penanggung jawab. Kemudian yang kedua adalah riwayat keperawatan. Keluhan utama, klien mengalami panas tinggi. Lamanya keluhan yaitu 2-7 hari. Akibat timbulnya keluhan, anak mengalami demam tinggi. Kemudian riwayat penyakit sekarang, pasien tidak mengalami demam tinggi yang tak kunjung turun. Mual, muntah, nyeri otot, dan sakit kepala. Riwayat keperawatan dahulu tidak ada. Prenatal juga tidak ada, natal tidak ada. Postnatal biasanya tidak terjadi masalah setelah lahir. Luka atau operasi, luka saat persalinan normal. Alergi tidak ada, pola kebiasaan tidak menjaga kebersihan lingkungan, tumbuh kembang. Pasien tengkurap mulai usia 4 bulan dan bisa duduk di usia 7 bulan, berdiri di usia 12 bulan, berbicara di usia 5 bulan. Kemudian riwayat imunisasi. Imunisasi BCG 1 kali pada usia 3 bulan dan imunisasi DPT 4 kali di usia 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, dan 8 bulan. Kemudian imunisasi polio 4 kali dari lahir, 2 bulan, 4 bulan, dan 6 bulan. Campak 3 kali mulai usia dari lahir. Kemudian riwayat kesehatan keluarga. Keluarga ini terdapat ayah, ibu, dan anak. Lingkungan rumah dan komunitas dapat bersosialisasi dengan baik. Kemudian riwayat psikososial mampu menerima keadaan seperti sekarang. Kemudian fungsi dan hubungan keluarga baik. Kemudian pola perilaku yang mempengaruhi kesehatan biasanya tidak menyukai kritikan. Persepsi keluarga terhadap anak, keluarga menganggap bermain di tempat yang lembab dan tidak memperdulikan lingkungan sekitar yang banyak sampah merupakan hal yang sudah biasa. Kemudian pola aktivitas sehari-hari. Nutrisi, kurang nutrisi dikarenakan pasien sering mengalami mual dan muntah. Kemudian aktivitas istirahat kurang dikarenakan anak merasa nyeri otot dan pusing. Kemudian kenyamanan. Pasien demam berdarah akan merasa tidak nyaman karena merasakan badannya yang panas tinggi. Pernafasan normal, seksualitas pasien dengan DHF. Kemudian pemeriksaan fisik. A. Keadaan umum dan tanda-tanda vital. Pemeriksaan fisik meliputi inspeksi, palpasi, dan auskultasi dari ujung rambut sampai ujung kaki berdasarkan tingkatan DHF. Keadaan anak adalah sebagai berikut. Yang pertama, grade 1 yaitu keadaan komposmentis, keadaan umum lemah, tanda-tanda vital dan nadi lemah. Grade 2 yaitu dengan kesadaran komposmentis, keadaan umum lemah, ada perdarahan, spontan PTH, kemudian pendarahan gusi dan telinga, serta nadi lemah, kecil dan tidak teratur. Kemudian grade 3 yaitu kesadaran apatis, somnolen, keadaan umum lemah, nadi lemah, kecil dan tidak teratur, serta tekanan darah menurun. Kemudian grade 4 yaitu kesadaran koma, tanda-tanda vital, nadi tidak teraba, tekanan darah tidak teratur, pernafasan tidak teratur, ekstremitas dingin, berkeringat, dan kulit tampak biru. Kemudian sistem integumen, adanya petechi pada kulit, turgor kulit menurun dan muncul keringat dingin dan lembab. B. Kuku sianosis atau tidak. C. Kepala dan leher. Kepala terasa nyeri, muka tampak kemerahan karena demam, mata anemis, hidung kadang mengalami perdarahan atau epitaksis pada grade 2, 3, dan 4. Pada mulut didapatkan bahwa mukosa mulut kering, terjadi perdarahan gusi
dan nyeri telan. Sementara tenggorokan mengalami hiperemia paring dan terjadi perdarahan di telinga pada grade 2, 3, dan 4. Pada pemeriksaan dada, bentuk simetris, kadang-kadang terasa sesak. Pada fototorak, terdapat cairan yang tertimbun pada paru sebelah kanan atau efusi pleura, Rales positif, Ronchi positif, yang biasanya terdapat pada grade 3 dan 4. Kemudian, pemeriksaan abdomen mengalami nyeri tekan, pembesaran hati atau hepatomegali, dan asites. Kemudian pada pemeriksaan ekstremitas, dingin serta terjadi nyeri otot, sendi, dan tulang. Kemudian meningkat lebih dari 20%, kemudian trombositopenia kurang dari 100.000 mili. Kemudian leukopenia mungkin normal atau leukositosis. Kemudian D. dengue positif. Kemudian E. hasil pemeriksaan kimia darah menunjukkan hipoproteinemia, hipokloremia, dan hiponatremia. Kemudian ureum dan pH darah mungkin meningkat, asidosis metabolik, PCO2 lebih dari 35-40 mmHg dan HCO3 rendah. Kemudian SGOT atau SGPT mungkin meningkat. Dari pengkajian tersebut didapatkan beberapa diagnosa. Yang pertama, pola nafas tidak efektif berhubungan dengan penurunan energi, kemudian resiko perdarahan berhubungan dengan gangguan koagulasi, kemudian nyeri akut berhubungan dengan agen pancedera fisiologis. Demikian penjelasan asuhan keperawatan dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf.